Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Latifunisa dengan NIM 19551130. Prodi Studi Islam Interdisipliner, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat fitrah dan juga pembagian-pembagiannya. Filosofi zakat fitrah itu memiliki arti bahwa setiap muslim bisa belajar memberi melalui zakat fitrah tersebut, sehingga tidak hanya menerima terus. Selain itu, zakat fitrah itu juga mengajarkan umat muslim mengedepankan kasih sayang, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah itu sendiri yaitu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari berbagai macam kekurangan puasanya. Jadi diharapkan untuk menyempurnakan, yaitu dengan melalui zakat fitrah itu sendiri. Kasih sayang intinya dari ajaran Islam yaitu tapi kasih sayangnya ini konkret, membantu mereka yang membutuhkan, baik konsumsi kesehariannya maupun keperluan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya zakat fitrah, yaitu dari kata mantan Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Kemudian pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah itu ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Yang wajib dizakati yang pertama yaitu untuk diri sendiri, orang tua, baik muda, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya. Terus yang wajib membayar zakat fitrah yaitu Islam yang tidak ada kewajiban zakat bagi orang kafir kecuali budak dan kerabat muslim dari orang kafir. Kemudian mereka masih diberi kehidupan hingga matahari terbenam pada akhir Ramadan. Karenanya bila ada yang meninggal setelah terbenam matahari, ia masih dikenakan kewajiban zakat. Hal ini berbeda dengan anak yang lahir setelah terbenam matahari, dia tidak diwajibkan zakat. Kemudian yang terakhir yaitu dia memiliki kemudahan dan kesanggupan atau memiliki kemakanan pokok yang berlebih dari kebutuhan dan kekurangannya pada hari tersebut, yang dimaksud pada saat hari raya atau malamnya. Kemudian zakat mal. Kemudian zakat mal dan permasalahannya. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan jika harta kita telah mencapai lebih dari 1 nisab. Zakat diberikan kepada para mustahik, yang salah satunya adalah orang miskin dan fakir miskin. Zakat mal atau zakat harta yang wajib dikeluarkan proporsinya adalah 2,5% dari harta yang kita miliki. Secara umum, zakat mal meliputi hewan ternak, emas, dan perak, dan juga bahan makanan pokok, buah-buahan, dan mal tijaroh atau aset perdagangan. Kemudian sesuatu yang disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Kemudian dapat diambil manfaatnya sesuai goibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang emas, perak, dan lain sebagainya. Nisab zakat mal yaitu 85 gram emas. Kadar zakat mal 2,5%. Cara menghitungnya yaitu 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Salah satu permasalahan pada zakat mal adalah zakat yang sering terbalikan. Kemudian yaitu permasalahan pembagian zakat. Di balik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Di antaranya, kesenjangan potensi yang sangat besar sehingga 38 triliun per tahun seharusnya lebih bisa diatasi apabila semua pihak sadar akan pentingnya zakat sebagai penopang program pemerintahan yang belum bisa
yang belum bisa mengataskan kemiskinan di Indonesia dan masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat yaitu orang-orang kafir, orang ateis, keluarga Bani Hasim, Bani Muthalib, dan ayah, anak, kakek, nenek, ibu, cucu, dan istri yang menjadi tanggungan orang yang berzakat. Ada pula siksa dan ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, wahai orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tidak menafkahkan di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Dan juga di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, tidak ada pemilik unta, sapi, dan kambing yang tidak membayar zakat, kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan postur yang sebagian besar dan sangat gemuk yang mengamuki pemiliknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan lagi padanya sehingga memutuskan hisab. Selesai di antaranya manusia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.